Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Santoso. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang combo search lah, input box di dalam si React.js ini. Nah, di sini kita bisa cek dulu, karena kita nggak pakai banyak yang namanya styling di sini. Ya udah, kita intinya gini aja, pakai polosan lah. Kan kita juga kan bikin buat project nih, kan itu simple-simple doang. Kedepannya kita bakalan masuk ke styling di Tailwind project berikutnya lah intinya. Nah, di sini di dalam satu video ini isinya gua project ya guys ya. Jadi di Waker app ini sistemnya sama kayak searching lah. Cuma kalau ini kan tinggal nyari kokanya doang. Nah, masalahnya di sini adalah Waker app ini di dalam contoh dia makanya random. Jadi kurang itu spesifik untuk penjelasan. Enaknya di yang project selanjutnya. Cuma kita kasih tahu dulu ya. Launchingnya apa sih? Nah, ketika kita searching di dalam si ini nih, di dalam si input boxnya nih, input kan masuknya kan ke stack kan, ke stack city. Kita bisa lihat nih perbandingannya. Misal kita bisa kalau dulu waker salah ini apa lagi Siki ya, Siki input Siki sama input bouncingnya tuh ya, bouncing Siki. Kita bisa ngebandingin. Nah, ya bouncing Siki. Use key bounce. Jadi use key bounce ini apa sih? Use key bounce ini simpelnya adalah ketika kita lagi misalnya menggunakan fitur searching itulah ya. Fitur searching lah, kita bisa lihat kalau kita selalu ngehit berkali-kali ketika pakai on change kan. Misalnya kita nulis Jeremy, tuh nggak bisa lihat C-nya ditulis, E-nya ditulis, R-nya masuk juga, Jeremy sampai lengkap Jeremy baru dia lengkap itu. Nah, dan setelah proses ini dia berkali-kali ngambil value-nya. Nah, ini nggak bagus nih untuk memori, sehingga dia bisa berat, cara koneksi juga berat gitu. Jadi nggak disarankan. Sehingga agak baiknya ketika kita mau searching ini melakukan proses ngetik on change itu ya, ditahan dulu sampai dia lengkap baru muncul link. Idealnya seperti itu. Sehingga gimana caranya? Kita pakai use key bounce. Nah, cara kerja use key bounce gimana? Kita bisa ambil dulu itu. Nah, kita bisa lihat di sini use key bounce. Kita hapus dulu. Oke. Langsung aja lah ya. Ini kan kosong ya. Ini kosong. Nah, langsung aku coba aja ya. Tuh. Ketika ini udah lengkap, maka dia baru muncul. Kenapa? Karena setiap kali ketika nulis, dia kasih namanya delay. Dan ketika value-nya berubah, delay-nya reset lagi dari nol. Itu cara kerjanya. Sehingga memungkinkan dia nunggu dulu sampai ini semua muncul penuh gitu. Itu guys. Inti dari pembahasannya itu doang sebenarnya. Nah, kurang lebih gitu, kita bisa lihat di bagian sini cara kerjanya. Debouncing ini menerima dua parameter value sama parameter delay. Nah, kita bisa lihat use key bounce di sini. Use key bounce. Nah, use key bounce ini kan value sama si number. Value-nya P bisa apa aja, itu sama number. Nah, di sini kita pakai namanya use get. Use get-nya buat apa? Buat nyimpan si value yang masuk. Value yang masuk dijalanin pakai use effect. Pertama kali dijalanin, ketika elemennya di render. Nah, berdasarkan value yang delay ya. Ketika value yang delay yang masuk ya udah jalan. Nah, ini lihat
handler ini jalan kita pakai set timeout. Tuh. Oke, kasih value-nya jalan, kita harus set timeout. Kita setting tuh timeout-nya berapa. Misalnya timeout-nya 1 second atau 5 second itu. Maka dia jalannya digilai dulu selama 5 second atau 1 second itu. Paling banggar sih 1 second. Biar nggak kelihatan. Ketika dia jalannya digilai untuk nge-return value-nya selama proses delay itu, dia handler ini masuk dalam clear timeout. Jadi gimana? Ketika si value-nya berubah, setiap kali berubah, maka si delay-nya ngulang terus dari nol. Karena dia clear timeout terus, clear timeout. Jadi ngulang terus dari nol. Jadi nggak jalan-jalan sampai si value-nya nggak berubah lagi, berhenti. Itu. Ketika value-nya berhenti, delay bentar, baru return. Itu. Kita bisa ambil isi garis di bounce-nya itu. Nah, nggak bisa lihat di sini. Isi garis di bounce-nya itu nanti masuk ke dalam si fetching wicker. Fetching wicker-nya ada di API sini, API kami ya. Nah, ini kita bisa hirauin aja soal check logging kan buat munculin logging doang sebenarnya. Ini juga check locker rule. Ini juga buat kondisi pas lagi baru muncul ke layar. Mesti ngapain aja gitu, ngosongin form gitu. Yang paling penting di bouncing-nya ini, di bouncing masuk ke dalam wicker fetching wicker. Nah, fetching wicker ini isinya apa? Ngembalin apa aja, ngembalin respon, sama ngembalin error message, pesan error. Meskipun di dalam project ini pesan errornya nggak bunga. Karena ya dia pakai make random, nggak mungkin naga-naga yang nggak ada di dalam make random, pasti dia ngerincing terus itu. Nah, untuk yang pesan error, agaknya di bagian kedua, di checkpoint 2 itu. Nah, sekarang finally-nya apa? Finally-nya jalanin gitu. Yang perlu dijalanin, contohnya di sini pertama kali waker-nya ngul dulu. Nah, tiap kali jalan waker-nya ngul. Ketika debouncing-nya ada, maka set logging-nya bikin crew. Dia logging dulu, baru dia dapetin kakaknya response sini. Tuh, set waker. Masuk ke set waker sini, baru dia ngampil di sini. Tuh. Nah, terus kalau dia error, ya udah set errornya tampilnya error message, masuk ke mana error message-nya ini, error ini. Get error masuk ke dalam sini. Terus kalau misalnya dia finally-nya gimana, loginnya bikin false, yang tadinya ada login tuh, login, yang tadinya crew, tuh, jadi false. Ketika dia ternyata udah selesai, itu. Ketika dipasang dia loginnya crew, ketika dia selesai, loginnya false, gitu guys, intinya. Sesimpel itu aja sih guys. Nah, baru kita setting lagi, waker-nya ngul lagi, jadi dibuang isinya. Ketika udah kelar. Itu. Nah, isi fetch waker apa? Isi fetch waker yang di waker API ini, Nakagami. Nakagami-nya simple. Ini nggak mungkin jalan. Balik tadi nggak mungkin jalan yang ini. Jadi nggak perlu. Nah, kita bisa lihat key resolve-nya ini kita ngembalin city sama temperatur. Temperaturnya mat floor. Random ini Nakagami doang sih. Jadi istilahnya kalau kita nge-fetch API, itu istilahnya ya. Nge-fetch API, kan bisa dari website. Berarti kan API ini kan berupa yang namanya kakak promise. Gimana caranya kan bikin seolah-olah ini adalah API yang masuk, yang diinput ke internet, gitu, yang ditarik ke internet. Kan kalau ke internet kan kakaknya itu nggak stabil, bisa lambat, bisa cepat, tergantung koneksi. Maka dari ini kita bisa kasih delay segini, koneksinya agak lambat gitu. Nah, setelah 1 second atau agak lambat lagi bisa itu, sehingga dia bisa login dulu nantinya. Nah, di sini kita bungkus pakai promise. Jadi promise itu apa? Kakaknya ini bakalan ketika kakaknya nge-time out, nah kakaknya ini bisa dibilang, ini kakaknya tungguin dulu nih sampai promise-nya muncul, baru si kakaknya baru si eksekusi Ranger di JavaScript-nya dia bisa naik lagi ke atas. Oh, jalanin si promise gitu. Kurang lebihnya gitu. Jadi nungguin si promise-nya kelar itu. Maka dari itu kita perlu namanya promise gitu guys. Itu aja sih untuk yang wicker ini. Yang wicker KS ini. Nah, ini resolve-nya reject-nya nggak perlu kita pakai
resolve aja, kan ini bisa dibuang. Jika nggak buku kan emang nggak muncul juga. Jadi kalau emang mau bikin pesan error itu ya lebih baik jangan di sini. Jika kasihnya di bagian luar. Kalau misalnya ini if apa tuh di bagian sininya respon. Respon sini terus kalau error masukin ke patch error. Kalau error ke bawah itu. Biasanya sih seperti itu sih. Karena kan API dari orang, bukan dari kita sendiri bikinannya. Karena juga API kami. Kalau yang paketnya sendiri kan dipisah backend-nya ke sana. Ke si apa namanya? Ke si Express. Itu guys biasanya. Nah, untuk Wicker sih kayak gini aja. Agak API, agak komponen app sama Skibong, sisanya type-nya ya. Type Wicker kan ciki string, pokoknya setiap kali kita description apapun harus ada yang namanya KPKK. Contoh juga di Skibong, KPKK itu. Yang KPKK-nya beda lagi. Ini dia memperbolehkan apapun kayak ini, tapi beda dari ini. Nah, ini Wicker itu. Wicker, promise-nya dibungkus KPKK-nya Wicker itu guys. Types aja sih itu. Nah, sisanya paling tinggal sekali doang di bagian elemen sininya. Itu untuk yang si checkpoint pertama checkpoint kedua ini lebih menarik lagi nanti. Oke guys, ini yang si bagian 2 nih. Nah, bagian 2 ini kita bisa lihat perintahnya apa nih suruhannya kita suruh bikin control input, implementasikan debouncing input agar nggak dipanggil berlebihan, sama aja. Fetch kata berdasarkan API, ambilkan login script, kalau misalkan berhasil kamu cara kosong. Kita lihat dulu ke hasil yang kita buat. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita searching misalnya itu agak misalnya kita buang hilang, terus misalnya kalau tulis agak, tapi kalau kita bikin ini kakaknya nggak ada itu guys. Nah, itu aja. Nah, kalau misalnya di bagian sininya kita bisa lihat control input untuk pencarian. Control input apa? Ya, ini input. Pokoknya dia pakai useCat aja. Pokoknya setiap input masuk ke useCat. Ini. Kita ambil value-nya dari mana? Dari si ongcheng ini. Value search-nya kita ambil. Jadi search itu. Nah, oke. Sekarang tinggal juga ini. Aku ya. Untuk debouncing sama aja, debouncing juga sama. Debouncing. Jadi debouncing itu kurang lebihnya kita udah nulis di search-nya kita ambil. Nah, debouncing ini minta parameter search ini value-nya sama delay. Nah, dari sini kita kan dapat yang udah di delay supaya nggak nge-hit berkali-kali. Nah, dari yang di delay ini masuk jadi untuk fetching API-nya, fetching si produknya. Dapat responnya buat nge-set ke produk ini, buat tampilan UI-nya. Nah, kalau misalkan ada error, kasih error. Kalau misalnya udah selesai, loginnya bikin false. Soalnya tadi loginnya dibikin true pas di awal, pas di bagian function. Nah, ini juga kondisi awalnya si produknya nggak ada, length-nya 0, terus ini errornya dibuang si errornya gitu. Jadi pas kita hapus, tadi kan hilang errornya gitu. Yang di sini juga sama. Pas di awal, jika debounce-nya nggak ada kondisi awal lah intinya. Maka kita kosongin juga, length-nya 0, kosongin juga errornya, loginnya bikin false, yang kakinya jadi false, di return, terus kalau di luar kondisi yang atas, maka kita fetching data. Udah. Jadi kita jalanin function async await-nya. Fetching data, fetch data. Itu. Nah, fetch data ini isinya apa sih? Nah, di produk ini isinya ada resolve sama reject. Untuk ini untuk yang resolve-nya kita kasih produk dulu nih, konstruksi produk. Nah, dari konstruksi produk ini kan kita butuh searching yang dapat dari value string parameter search ini.
Nah, search ini kita buat yang namanya filter produk. Filter berdasarkan apa filternya? Berdasarkan apakah produk name-nya itu agak di dalam search ini. Apakah search ini, parameter search ini ada nggak yang di dalam si produk name? Kurang begitu. Pokoknya sama nggak dia? Pokoknya agak nggak di dalam si produk itu. Kan array of object kan isinya agak produk name. Agak nggak di dalam array ini yang objeknya punya namanya sama dengan si search ini. Value search ini dari parameter. Kalau agak ya udah. Kita langsung return produk itu. Nah, buat apa nih nanti filternya ini, isi dari produk di filternya ini masuk ke sini, ke resolve. Tapi kalau misalkan gagal, kita pasti reject. Kalau misalnya ternyata length-nya 0, nah temu itu filternya 0 kan temu, berarti kakaknya not found itu. Kayak tadi barusan depan. Nah ini delay-nya. Delay untuk si itu. Ya istilahnya Gami API lah ya, pastikan koneksinya lambat mungkin itu. Jadi diibaratkan dengan delay 1000 milisecond gitu. Nah ini untuk yang type namanya TypeScript ya pasti agak type-nya misalnya di browsing dia enggak, kalau di browsing dia pakai global, tapi kalau di sini dia minta tipenya type product, dia minta type product tuh. Terus di mana lagi yang dia minta type product, dan juga dia minta type product nih untuk tipe kakaknya aja sih, definisi tipe kakaknya gitu guys, kurang lebihnya untuk yang sketch kedua ini, poin kedua ini, checkpoint 2 itu. Kurang lebihnya fungsinya mirip-mirip kayak sebelumnya, cuma bedanya ya di bagian kakaknya aja lebih banyak tuh. Kita manggil array of object, bukan pakai make random yang tadi yang hasilnya cuma satu objek doang gitu. Jadi pas manggilnya juga harus di map gitu, pas dia panggil di sini ya harus di map. Oh ya satu lagi, ini kalau misalnya kalian lihat yang aku komentar, ini buat ngejaga aja. Kalau ini kan komponenku kan agak mount, unmount apa gitu kan. Kalau misalnya komponennya udah di mount, maka kan ini berarti kesimpulan si cancel-nya ini kan apa namanya, like cancel false. Nah, jika dia nggak false, berarti kan dia true, maka jalangin gitu. Kalau dia nggak false, berarti dia true, jalangin gitu. Jalangin tingkahnya. Tuh. Nah, ini bisa lagi ketika dia return, ketika dia kelar, maka kita unmount gitu. Kan tadi komponen di mount, ini unmount. Harusnya sih langsung aja ya, ini false, is cancel-nya false, yang satu lagi is cancel-nya true, biar nggak usah kasih negasi, nggak segala. Tapi kan karena is cancel itu jadi ya lebih tepatnya is cancel itu ya false itu. Kurang lebihnya gitu untuk ngejaga aja sebenarnya. Tapi pengaruhnya nggak terlalu banyak pengaruh di dalam prosesnya itu guys, kurang lebihnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi sisanya tinggal scale aja ya. Scale CSS-nya aja untuk di project barunya. Bye.